Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, para subscriber YouTube Anjreh Arisanto. Di pagi hari ini, utamanya bagi Anda para pastrooper ya, muncul pertanyaan, kalau saya melakukan aktivitas marketing di sosial media, saya posting apa saja gitu kan. Oke, baik. Gini teman-teman sekalian, kita sebagai pastrooper memang pada prinsipnya kita mau syiar bahwasanya kita memiliki sebuah konsep keilmuan. Konsep keilmuan yang baru, konsep keilmuan yang ibaratnya belum banyak orang yang memahami gitu. Nah, terkadang kalau kita lihat di Facebooknya teman-teman pastrooper, isinya kemudian hanya pas story semua atau isinya testimoni pasien semua. Apakah benar seperti itu gitu? Nah, kita akan jawab. Teman-teman semua, ketahuilah bahwa Facebook itu adalah sosial media. Nah, di mana sosial media ini tujuannya adalah untuk membangun jaringan, membangun koneksi. Maka bagaimana kita memposting di sana memang tujuannya untuk salah satunya menambah jaringan, menambah pertemanan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki teman kalau postingannya tanda kutip menjemukan, hanya itu-itu saja. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ya, menjadilah sebagaimana dirimu biasanya. Tapi tambahi topik tentang PAZ, itu aja kuncinya. Apakah pertanyaan ya, misalnya kita mau dikenal di dalam dunia sosial media, ya karena memang sosial media juga sarana dakwah ya. Kita mau dikenal sebagai seorang pastrooper yang solih, yang pembelajar tentang masalah Islam. Jadi dalam kita membuat konten, ya selain konten testimoni, kita juga ada konten dakwah. Nah, maksudnya konten dakwah seperti apa? Ya kita bisa memasukkan berkaitan dengan hadis-hadis yang itu mengingatkan kita akan akhir zaman misalnya. Hadis-hadis yang mengingatkan kita akan tauhid misalnya. Kan ada banyak ya, hadis, ada ayat, dan sebagainya. Yang itu memang kalau kita posting, insya Allah akan memberikan manfaat bagi pembacanya dan juga sesuai dengan konstruksi yang sedang dibangun oleh Pas Al-Kasau, yaitu sifatnya untuk dakwah. Jadi pertama, postingnya adalah memang betul yang berkaitan tentang testimoni. Yang kedua, memang misalnya berkaitan dengan pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dari menggunakan Pas Al-Kasau ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi juga tidak setiap waktu mengatakan hari ini alhamdulillah nerapi 50 pasien ya, enggak juga, enggak selalu begitu juga. Tapi bisa cerita misalnya hari ini saya ada ketemu pasien ya, pasiennya karakternya seperti ini, alhamdulillah datang dalam kondisi seperti ini, setelah saya bantu dengan metode Pas Al-Kasau bisa seperti ini gitu. Jadi bahasanya tidak harus dalam bahasa format pastori, karena format pastori itu memang didesain untuk sarana sharing di dalam grup internal pastrooper supaya orang membaca riwayatnya, hasil pemeriksaan seperti apa, tindakan seperti apa, orang bisa kemudian membayangkan lah, oh kalau ketemu kasus seperti ini akan dilakukan tindakan kurang lebih sebagaimana yang sudah Bapak Ibu sharekan. Tapi kalau bahasa disiarkan untuk orang awam, itu bisa dengan bahasa yang lebih mudah. Selanjutnya, kita bisa men-share tentang topik-topik kesehatan alamiah gitu kan. Bahwasanya ada tips-tips untuk kesehatan alamiah, ya kan, misalnya dengan menjaga pola makan yang baik misalnya. Karena kan dalam PAZ ada kaidah input, ada sistem, ada output. Kita mati-matian memperbaiki sistem tapi inputnya tidak diperhatikan, ngawur misalnya, atau tidak ada nutrisi. Ya bagaimana tubuh itu bisa berkembang dengan baik. Lalu kita mungkin sedikit membahas masalah output ya. Bagaimanapun kita olahraga itu penting, mengeluarkan keringat ya, itu bagian dari output. Kemudian ada juga misalnya output kita membicarakan masalah bekam misalnya. Nah bekam itu bagian dari sunnah. Bisa dikembangkan lagi tentang bagaimana kita untuk bergerak badannya seperti japas ya kan, kita bisa siarkan untuk itu. Atau Bapak Ibu lagi pagi-pagi melakukan japas, bisa diupload, alhamdulillah cukup japas berapa menit sehari, badan sudah berkeringat, badan lebih segar gitu kan.
postingan topik lain bisa dengan Bapak Ibu kopdar misalnya, waktu sedang kopdar dengan teman-teman para pastrooper, itu juga sebaiknya diposting ya. Alhamdulillah kopdar hari ini saya mendapatkan insight, saya mendapatkan ilmu berupa ya insya Allah nanti akan saya pakai dalam pengembangan keilmuan ke depan. Itu misalnya kopdar atau misalnya online dengan Zoom ya. Hari ini saya ikut Zoom, pematerinya misalnya Abah Aslam mengingatkan tentang begini. Nah, para pastrooper, nah misalnya kayak gitu ya. Jadi isi postingannya itu lebih bervariasi. Atau karena pastrooper ini sedang membangun geria sehat ya, itu kan ada sedikit spirit masalah entrepreneurship. Bapak Ibu juga bisa membagi tentang semangat tentang masalah kemandirian dalam berwirausaha, motivasi kah, atau bahasa-bahasa yang seperti itu. Pada prinsipnya tidak melulu 100% itu harus diposting pas story saja. Apakah pertanyaannya? Apakah boleh misalnya memposting kehidupan sehari-hari? Ya enggak apa-apa, relate. Misalnya hari ini jalan-jalan sama istri misalnya ke healing dulu bisa gitu kan. Healing dulu ke pasar misalnya di sana. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, tapi pada artinya sama anak juga boleh. Hari ini saya bermain sama anak dulu gitu. Nah, pada prinsipnya saya ngomong pada prinsip banyak banget ya. Upayakan supaya orang itu juga secara sosial media itu melihat akunmu tuh menarik gitu. Bukan akun yang tiap hari cuma ibaratnya di dalam klinik ngepas terus gitu. Jadi ada sisi kehidupan kita yang real gitu. Oke lah, misalnya ada teman-teman yang saya nggak mau privasi saya terekspos misalnya. Ya nggak apa-apa. Kita bisa menentukan, kita bikin konten planner ya. Kita membuat konten. Misalnya hari Senin saya membagi masalah ini, pagi siang sore membahas masalah ini. Tak kalah penting ya, kalau kemarin sudah distatuskan di Facebooknya Pak Bilal ya. Ya Facebooknya teman-teman itu ada yang temannya baru 100, baru 200, belum ada 1000. Dengan sosial media, kita bisa mengembangkan network dengan lebih luas. Paling nggak sesama pastrooper lah saling berteman ya. Penuhi kalau perlu tuh sampai 5.000 teman, 4.000 teman. Challenge lah dalam 1 bulan. Akun Facebook saya sudah 4.000 teman atau 5.000 teman misalnya. Tapi jangan juga asal nge-add ngawur ya. Yang kalau bisa yang memang di-add adalah akun yang baik-baik ya. Yang baik, yang sesuai dengan pasar yang kita mau target misalnya. Paling nggak postingan yang memang baik. Karena ada banyak orang yang posting ngawur gitu. Ya jangan di-add. Apalagi ketemu haters misalnya. Wah ya nggak usah diurus yang seperti itu. Lalu kemudian aktifkan di banyak lini. Sosial media itu kan banyak. Ada YouTube ya kan. Ada sosial media Instagram. Ada sosial media Facebook itu sendiri. Ada misalnya Pinterest. Ada TikTok misalnya untuk zaman sekarang. Present lah, hadirlah ya, termasuk LinkedIn ya. Present, hadirlah dimanapun sosial media itu ada. Syiarkanlah, perbanyak channel-channel ya untuk mengenalkan diri. Termasuk Google Map juga harus ada Google Map. Google Map-nya Google Map rumah sehatnya Bapak Ibu, geria sehatnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada orang tanya alamatnya mana, ketik aja di Google Geria Sehat Ayub Camp misalnya, Geria Sehat Ayub Camp Klaten, nah nanti langsung menuju ke lokasinya. Itu Bapak Ibu mungkin ya sedikit masukan dari kami tentang variasi konten di sosial media dan semangat untuk aktif di semua sosial media ya kan. Tujuannya supaya lebih banyak orang mengenal dari profesi yang kita kerjakan sekarang. Misi yang kita kerjakan adalah membangun peradaban ya, memberikan kontribusi positif ya pada peradaban kesehatan dunia. Ya harus banyak yang lebih tahu, jangan cuma kita udah ahli tapi cuma diem di situ saja. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat sharing saya di kesempatan kali ini. Saya Anjrah Adusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.